Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian. Selamat datang kembali di channel Misteri Tejo. Di sini tempatnya kisah-kisah nyata paling mencekam yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan malam ini, saya akan membawakan sebuah cerita kelam tentang ambisi, kecantikan, dan kutukan mematikan. Kisah nyata yang dikenal dengan nama Susuk Petaka. Seorang wanita bernama Sarah yang rela menggadaikan harga dirinya demi menjadi cantik dan disukai banyak orang. Tapi siapa sangka, susuk yang ia pasang justru membuka pintu menuju dunia gaib yang tak bisa ditutup kembali. Tubuhnya bukan lagi miliknya. Hidupnya perlahan-lahan dikendalikan oleh sesuatu yang mengerikan. Dan saat ia mencoba lepas, justru teror sesungguhnya dimulai. Kisah ini bukan sekadar tentang susuk, tapi tentang bagaimana keinginan manusia bisa berubah menjadi kehancuran ketika melibatkan kekuatan yang tak terlihat. Semoga yang sudah like dan subscribe ke channel ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin. Sekarang, matikan lampu kalian, siapkan telinga, dan dengarkan baik-baik. Karena kisah susuk petaka baru saja dimulai. Di suatu desa yang terletak jauh dari keramaian kota, kehidupan berjalan begitu tenang, begitu biasa, seakan-akan tidak ada yang istimewa. Namun, di balik ketenangan itu ada cerita-cerita kelam yang hanya dibisikkan di malam hari. Desa itu dikenal oleh sebagian orang sebagai tempat yang angker, penuh dengan takhayul, dan legenda yang menakutkan. Salah satu cerita yang paling sering terdengar adalah tentang sebuah benda misterius yang dikenal dengan nama susuk petaka. Konon, siapapun yang mengenakan benda itu akan diberikan kekuatan luar biasa, tapi dengan harga yang sangat mahal. Sarah, seorang wanita muda yang baru saja pindah ke desa itu, tidak tahu menahu tentang cerita-cerita mistis yang beredar di kalangan penduduk setempat. Ia hanya merasa tertarik dengan keindahan alam desa yang jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, meskipun desa itu tampak damai, Sarah merasakan ada yang aneh. Sebuah ketegangan yang tak bisa dijelaskan, seperti ada sesuatu yang tengah mengawasinya. Ia seringkali mendengar bisikan-bisikan yang datang entah dari mana, dan perasaan tidak nyaman itu semakin hari semakin menjadi-jadi. Suatu malam, setelah berkeliling desa, Sarah bertemu dengan seorang wanita tua bernama Mbah Warni. Mbah Warni dikenal sebagai orang yang selalu berada di tengah-tengah berbagai cerita mistis yang berkembang di desa itu. Ia adalah seorang dukun yang dipercaya memiliki kemampuan luar biasa untuk berhubungan dengan dunia gaib. Dengan wajah keriputnya dan mata yang tajam, Mbah Warni melihat Sarah dengan pandangan yang seolah-olah menembus jauh ke dalam dirinya. "Anak muda," kata Mbah Warni dengan suara serak, "kau harus berhati-hati dengan godaan yang ada di desa ini. Ada sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang kau bayangkan." Sarah hanya tersenyum, merasa tidak begitu menganggap serius peringatan itu. "Maksud Mbah Warni apa? Apa yang berbahaya di desa ini?" tanya Sarah, meskipun rasa penasaran mulai menyelimuti hatinya. Mbah Warni menatapnya dengan serius, wajahnya semakin tampak keriput. "Susuk petaka," kata Mbah Warni pelan, "adalah sesuatu yang bisa memberimu apa saja yang kau inginkan. Kecantikan, kekayaan, bahkan kekuasaan. Tapi ada harga yang harus dibayar. Tidak ada yang gratis di dunia ini." Sarah merasa terkejut, tetapi hanya sedikit meragukan kata-kata Mbah Warni. Ia berpikir bahwa itu hanya takhayul belaka, cerita lama yang tidak relevan dengan dunia modern yang ia kenal. Namun, entah kenapa kata-kata Mbah Warni terus terngiang di pikirannya. Malam itu, setelah pertemuan yang singkat dengan Mbah Warni, Sarah kembali ke rumah barunya. Namun, ia tak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman yang terus menggelayuti dirinya. Bisikan-bisikan aneh itu mulai terdengar lebih jelas, seolah-olah berasal dari dalam dirinya sendiri. Sarah berusaha menepis perasaan aneh itu, tapi semakin lama ia merasa seolah-olah sesuatu yang gelap mulai merasukinya.
Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Warni, Sarah bertemu dengan seseorang yang tampaknya mengenalnya. Pria itu, dengan senyum ramah dan tatapan yang tajam, memperkenalkan dirinya sebagai seorang warga desa yang memiliki pengetahuan luas tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kekuatan gaib. "Apakah kau mendengar tentang susuk petaka?" tanya pria itu, seolah-olah sudah tahu apa yang ada di pikirannya. Sarah merasa terkejut, dan pria itu melanjutkan, "Aku bisa membantumu jika kau tertarik. Susuk ini dapat memberikan segala yang kau inginkan. Cukup satu tetes darah dan semuanya akan berubah." Perasaan Sarah semakin terombang-ambing antara rasa penasaran dan peringatan yang diberikan oleh Mbah Warni. Namun, hasrat untuk mengetahui lebih banyak tentang kekuatan yang ditawarkan oleh susuk itu semakin besar. Pria itu, yang tampaknya tahu betul apa yang dia inginkan, menatap Sarah dengan penuh keyakinan, seolah-olah mencoba meyakinkannya bahwa ia telah menemukan jawaban yang dicari-cari selama ini. "Ambillah susuk ini," kata pria itu dengan suara penuh pesona, "dan lihatlah bagaimana dunia akan mengubahmu. Kecantikan, kekayaan, semuanya bisa kau dapatkan dengan mudah." Sarah, yang merasa terpesona dengan janji-janji manis tersebut, akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia merasa seakan-akan tidak ada pilihan lain dan bahwa inilah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Ia setuju untuk menggunakan susuk tersebut, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu, setelah menerima susuk tersebut, Sarah merasa dunia seolah-olah berubah. Pada keesokan harinya, ia bangun dengan perasaan yang luar biasa, lebih segar, lebih hidup, dan penuh dengan energi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Namun, ada sesuatu yang aneh, seperti ada sesuatu yang mengendalikan dirinya. Mimpi-mimpi buruk mulai menghantui Sarah, dan suara-suara halus terdengar di telinganya memanggil-manggil dengan nada yang asing. Namun, yang paling mencolok adalah perubahan fisiknya. Sarah merasa wajahnya semakin cantik, kulitnya semakin halus, dan pesonanya semakin memikat. Ia merasa dirinya menjadi pusat perhatian di desa itu. Orang-orang mulai memujinya, dan tak lama kemudian ia mendapat pekerjaan yang sangat menguntungkan. Kehidupan Sarah berubah dalam sekejap, namun ia mulai merasakan ketegangan yang semakin dalam. Ada kekuatan yang tampaknya tidak bisa dikendalikan, sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Setiap kali ia merasa tertekan atau marah, Sarah merasakan kekuatan itu semakin menguasainya. Namun, semakin ia menggunakannya, semakin ia merasa ada yang hilang dari dirinya. Mungkin kecantikan dan kekayaan yang ia impikan tercapai, namun ada sesuatu yang lebih gelap yang mulai mengintai. Dalam setiap langkahnya, Sarah mulai merasakan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang mengintip dari balik bayang-bayang kehidupannya yang baru. Hari demi hari, Sarah semakin tenggelam dalam pesona yang diberikan oleh susuk petaka. Dunia yang dulu tampak biasa kini terasa berbeda. Ia mulai merasakan kekuatan yang luar biasa, yang memberinya kendali atas orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, pandangan mata orang-orang tertuju padanya. Mereka memujinya, berbicara tentang betapa cantiknya ia, betapa sempurnanya ia sekarang. Namun, semakin lama, semakin Sarah merasakan ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ketika ia melihat cermin, ia melihat dirinya sendiri, tetapi bukan dirinya yang dulu. Wajahnya tampak semakin sempurna, seakan-akan tidak ada celah. Namun, ada sesuatu yang terasa asing, seperti ada kekuatan yang mengendalikan setiap gerak-geriknya. Suatu hari, saat sedang berjalan di pasar, Sarah merasakan pandangan tajam dari seorang wanita tua yang berdiri di sudut jalan. Wanita itu menatapnya dengan mata yang penuh kecemasan, seakan-akan ia tahu sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain. Ketika Sarah mendekatinya, wanita itu berkata dengan suara bergetar, "Jangan terperangkap dalam godaan itu, anak muda. Kekuatan yang kau terima akan membawamu ke jalan yang tak bisa kau balikkan." Sarah terkejut mendengar kata-kata itu, tetapi ia hanya tersenyum dan melanjutkan langkahnya. Wanita itu tampak semakin kecil di matanya, seakan-akan tak memiliki pengetahuan tentang dunia yang kini ia jalani. Sarah merasa seakan dirinya telah mencapai puncak dari segala yang ia inginkan. Namun,
Semakin ia merasa berada di atas, semakin ia merasakan kegelisahan yang menggerogoti hatinya. Malam hari, Sarah terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin di tubuhnya. Ia mendengar suara-suara yang tidak bisa ia pahami, seperti bisikan halus yang berusaha menyusup ke dalam pikirannya. Suara itu semakin lama semakin jelas, hingga akhirnya menjadi suara yang keras dan memaksa. "Tinggalkan itu, lepaskan!" Suara itu berteriak di telinganya dan Sarah merasa ada yang menguasai tubuhnya, seperti tangan gaib yang menarik-narik dirinya. Dengan panik, Sarah bangun dari tempat tidurnya dan berlari ke jendela. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, tetapi itu tidak bisa mengusir perasaan aneh yang membekapnya. Ketika ia melihat keluar, desa itu tampak tenang, namun Sarah merasa seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar. Ia merasa seperti tengah terperangkap dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari. Keesokan harinya, Sarah kembali bertemu dengan pria yang telah memberinya susuk itu. Pria tersebut hanya tersenyum dengan misterius, seolah-olah sudah tahu apa yang sedang dialami Sarah. "Kau merasa ada yang berbeda, bukan?" tanyanya dengan nada yang sangat tenang. Sarah tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. "Apa yang sedang terjadi padaku?" tanya Sarah. Suaranya bergetar, mencoba mencari penjelasan yang logis. Pria itu menatapnya dalam-dalam, seolah-olah melihat lebih jauh dari apa yang tampak di permukaan. "Susuk itu memberimu apa yang kau inginkan, Sarah. Tapi ingat, tidak ada yang tanpa harga. Kekuasaan, kecantikan, dan segala yang kau idamkan datang dengan bayaran yang harus kau tanggung." Sarah merasa sebuah kekuatan yang semakin kuat merasuk ke dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang ingin melepaskan dirinya dari dalam tubuhnya. Ia merasa semakin gelisah, semakin takut. Semakin lama, kekuatan yang ditawarkan oleh susuk itu bukanlah hal yang indah, melainkan sebuah belenggu yang semakin mengikat dirinya. Hari-hari berlalu, dan Sarah mulai melihat tanda-tanda aneh yang semakin jelas. Setiap kali ia menggunakan kekuatan yang ia peroleh dari susuk, sesuatu yang jahat tampaknya bangkit dalam dirinya. Ia merasakan ada sisi gelap yang mulai muncul, dan orang-orang yang sebelumnya mendekatinya mulai menderita. Seseorang yang pernah menjadi teman dekatnya, Rina, tiba-tiba jatuh sakit tanpa alasan yang jelas. Rina yang dulu tampak sehat, kini terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya menggigil seperti diterjang demam yang tak kunjung reda. Sarah merasa khawatir, tetapi di dalam hatinya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seakan-akan ia menjadi bagian dari malapetaka yang menimpa teman-temannya. Pada malam hari, Sarah mendengar suara dari luar rumahnya. Suara itu terdengar seperti langkah kaki yang pelan, diiringi dengan bisikan-bisikan yang semakin lama semakin keras. Sarah membuka jendela dengan perlahan, dan matanya menangkap sesuatu yang mengejutkan. Di luar, ia melihat sosok-sosok gelap yang berdiri di tengah jalan. Mereka tampak tidak bergerak, hanya diam memandang ke arahnya dengan tatapan kosong. Suasana semakin mencekam, dan Sarah merasa ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ada juga rasa penasaran yang semakin besar, seolah-olah ada sesuatu yang menggerakkan dirinya untuk terus menggali lebih dalam. Meskipun ia tahu bahwa semakin ia mencari, semakin ia akan terjerat dalam perangkap yang tak bisa lepas. Malam itu, setelah suara-suara aneh itu menghilang, Sarah tidak bisa tidur. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya dari jauh. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti jejaknya. Kekuatan susuk yang ia kenakan mulai menguasai dirinya dengan cara yang tak bisa ia bayangkan. Hari-hari yang berlalu setelah malam itu semakin membuat Sarah merasa terjebak dalam dunia yang tak ia kenal. Susuk petaka yang ia kenakan mulai mengubah dirinya lebih dalam daripada yang ia duga. Semua yang dulu tampak indah kini menjadi sebuah beban yang semakin berat. Meskipun kecantikannya semakin sempurna dan orang-orang semakin mengaguminya, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Kekuatan itu tak hanya memberi dampak positif, tetapi juga mulai menuntut pengorbanan yang besar. Sarah tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam ia terbangun dengan perasaan cemas yang terus menggerogoti hatinya. Suara-suara halus itu semakin jelas, semakin keras, seolah-olah menyeru dirinya untuk melakukan sesuatu yang tak ingin ia lakukan. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti, dan setiap kali ia terbangun,
perasaan tercekik oleh ketakutan semakin menghantuinya. Pada suatu malam yang penuh dengan hujan deras, Sarah duduk sendirian di ruang tamu rumah barunya. Cahaya petir yang sesekali menyambar membuat bayangannya di dinding tampak lebih besar dari dirinya. Ketika ia menatap cermin, matanya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari refleksinya. Di sana wajahnya terlihat cantik, sempurna. Namun, di balik itu ada sesuatu yang berubah. Matanya tampak kosong, seperti kehilangan jiwa yang pernah ada. Suara bisikan itu datang lagi, kali ini lebih jelas, lebih menekan. Ambil lebih banyak lagi, dan kekuasaan ini akan menjadi milikmu sepenuhnya. Sarah merasa tubuhnya mulai gemetar. Ia berusaha menenangkan diri, mencoba untuk menepis perasaan ketakutan yang semakin kuat. Namun, semakin ia berusaha mengabaikannya, semakin kuat pula suara itu menguasainya. Ada perasaan yang menggerakkan dirinya, memaksanya untuk melakukan hal-hal yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Apa yang sudah ia lakukan? Apa yang sedang terjadi padanya? Ketika fajar menyingsing keesokan harinya, Sarah memutuskan untuk menemui Mbah Warni. Ia merasa sangat membutuhkan bantuan, meskipun sebelumnya ia menolak untuk mendengarkan peringatan dukun tua itu. Perasaan takut yang melingkupi dirinya kini menjadi begitu nyata. Sarah merasa bahwa ada sesuatu yang mengerikan yang tengah merayap dalam dirinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Mbah Warni menerima kedatangan Sarah dengan tatapan yang penuh pengertian. Tanpa banyak bicara, Mbah Warni mengajak Sarah duduk di beranda rumahnya. Wajah Mbah Warni yang sudah sangat tua tampak semakin keriput, namun matanya masih memancarkan kewaspadaan yang tajam. "Ada yang salah denganmu, anak muda," kata Mbah Warni dengan suara lembut, namun penuh makna. "Kau sudah terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Sarah menundukkan kepala, merasa malu sekaligus takut. "Mbah, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Setiap malam saya merasa seperti ada yang menguasai tubuh saya. Saya merasa tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri." Mbah Warni menghela napas panjang, lalu memandang Sarah dengan penuh kesedihan. "Kekuatan itu telah merasuki jiwamu. Susuk petaka bukanlah sesuatu yang bisa kau kendalikan. Ia akan terus mengikatmu, semakin dalam, semakin kuat, hingga akhirnya kau akan kehilangan dirimu sendiri." Air mata mulai mengalir di pipi Sarah, menetes di atas pelipisnya. Ia merasa terjebak dalam sebuah dunia yang tak bisa ia keluar darinya. Susuk itu telah memberinya segala yang ia inginkan, tetapi kini itu juga merusak kehidupannya, menghancurkan dirinya perlahan-lahan. Mbah Warni menatap Sarah dengan serius. Satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini adalah dengan melepaskan susuk tersebut. Namun untuk itu, kau harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak ada cara mudah untuk menghapus kekuatan jahat ini dari tubuhmu. Sarah merasa ketakutan yang luar biasa. "Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa melepaskan diri dari ini?" Mbah Warni hanya mengangguk perlahan. "Kau harus pergi ke tempat yang sangat gelap, di mana kekuatan itu pertama kali muncul. Hanya di sana kau bisa melepaskan belenggu yang mengikat jiwamu. Namun, ingat, jalan menuju tempat itu penuh dengan bahaya. Kekuatan itu tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Jika kau gagal, maka tak ada jalan kembali." Dengan perasaan cemas, Sarah memutuskan untuk mengikuti saran Mbah Warni. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa. Tetapi di dalam hatinya ia merasa bimbang. Akankah ia berhasil melepaskan dirinya dari cengkraman kekuatan jahat yang telah menguasainya? Hari itu juga Sarah mempersiapkan diri untuk perjalanan menuju tempat yang dimaksud oleh Mbah Warni. Di dalam hatinya ada perasaan gelisah yang tak tertahankan. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti langkah menuju ketidakpastian. Ia tahu bahwa apa yang akan ia hadapi nanti bisa menjadi akhir dari segalanya. Perjalanan menuju tempat itu melewati hutan lebat, melewati jalur-jalur yang terjal dan penuh dengan batu-batu besar yang tersebar. Ketika senja mulai menyelimuti langit, Sarah akhirnya tiba di sebuah gua yang tampak begitu misterius. Gua itu gelap dan dingin, dan di dalamnya ia merasakan hawa yang begitu pekat, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan.
Sarah berdiri di depan gua itu ragu-ragu. Ia mendengar suara-suara aneh yang terdengar semakin jelas. Suara itu seakan-akan memanggil namanya, memintanya untuk masuk ke dalam. Hati Sarah berdebar keras, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Ia harus menyelesaikan perjalanan ini meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan langkah yang berat, Sarah melangkah memasuki gua yang gelap itu. Setiap langkahnya terasa seperti melangkah ke dalam jurang yang tak terduga, menuju kegelapan yang semakin pekat. Suasana di dalam gua itu begitu sunyi. Hanya suara langkah kakinya yang terdengar bergema, memantul dari dinding-dinding batu yang basah. Udara terasa lembab dan dingin merayap ke tulang-tulangnya meskipun ia mengenakan pakaian tebal. Semakin dalam ia berjalan, semakin terasa ketegangan yang menggerogoti hatinya. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengamati setiap gerak-geriknya, sesuatu yang tersembunyi di dalam kegelapan, menunggu untuk melahapnya. Setiap suara angin yang berhembus seakan membisikkan sesuatu yang tidak dapat ia mengerti. Sarah merasa ketakutan yang semakin dalam, namun ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Ia harus melanjutkan perjalanan ini jika ingin membebaskan dirinya dari cengkraman susuk petaka. Ketika ia tiba di ujung lorong gua yang semakin sempit, ia menemukan sebuah ruang besar yang dipenuhi dengan batu-batu besar yang tersusun rapi, membentuk lingkaran di tengah-tengahnya. Di tengah lingkaran batu itu terdapat sebuah altar yang tampak sangat kuno. Di atas altar itu ada sebuah benda yang bercahaya redup, seakan memancarkan energi yang sangat kuat. Sarah merasa perasaan gelisah dan takut semakin menguasai dirinya. "Ini dia," gumam Sarah dengan suara terbata-bata, "tempat yang dimaksud Mbah Warni." Namun, ketika ia mendekat ke altar, suara itu kembali terdengar di telinganya. Bisikan itu lebih keras dan lebih memaksa, seolah berusaha merasuki pikiran dan tubuhnya. "Jangan lepaskan. Ini milikmu. Ini adalah kekuatanmu." Sarah berhenti sejenak, ragu. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa suara itu bukan berasal dari dirinya, bukan dari pikirannya. Itu adalah kekuatan susuk yang terus berusaha menguasainya, tidak ingin melepaskannya. Tapi ia sudah di sini, dan ia tidak bisa mundur sekarang. Dengan tekad yang kuat, Sarah mendekat dan meraih benda yang bercahaya di atas altar itu. Begitu tangannya menyentuhnya, sebuah getaran hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan suara bisikan itu semakin keras, semakin menuntutnya untuk tetap memegang kekuatan itu. Sarah hampir tidak bisa menahan diri. Namun, dalam hatinya ia mengingat kata-kata Mbah Warni. Tidak ada jalan mudah untuk melepaskan kekuatan itu. Jika kau gagal, maka kekuatan itu akan mengambil alih dirimu selamanya. Dengan kekuatan yang tersisa, Sarah menutup matanya dan memusatkan pikirannya. Ia berusaha mengingat kembali niat awalnya untuk melepaskan diri, untuk menghapus semua yang telah mengikatnya. Perlahan, ia mulai menarik benda itu dari altar, dan saat itulah sebuah ledakan energi menggetarkan gua itu. Cahaya yang sangat terang menyilaukan matanya, membuatnya hampir terjatuh ke tanah. Suara bisikan itu semakin kuat, semakin menggema, dan Sarah merasa ada sesuatu yang mendorongnya untuk jatuh. Tubuhnya mulai gemetar hebat, dan ia merasa seperti sedang bertarung melawan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Namun, ia tetap berusaha, berjuang melawan setiap dorongan untuk menyerah. Dalam hatinya ia berbisik, "Aku harus melepaskan ini, aku harus bebas." Tiba-tiba dengan satu tarikan napas dalam, Sarah berhasil melepaskan benda itu dari altar. Namun, saat benda itu terlepas, sebuah suara yang sangat keras dan menakutkan bergema di seluruh gua. Seperti suara teriakan kesakitan yang datang dari dalam dunia yang tak terlihat. Gua itu bergetar hebat. Batu-batu yang menempel di dinding-dinding gua terlepas satu persatu, jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang mencekam. Sarah terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, dan nafasnya terengah-engah. Namun, di saat yang sama, ia merasa sebuah rasa lega yang luar biasa. Kekuatan itu yang telah menguasainya selama ini akhirnya terlepas. Ia merasa ringan, seakan-akan beban yang sangat berat telah hilang dari dirinya. Cahaya yang semula menyilaukan itu perlahan meredup, dan ketenangan mulai merayapi ruang gua. Namun, ketenangan itu hanya sesaat.
Tiba-tiba, dari kegelapan di ujung gua, sebuah bayangan besar muncul. Bayangan itu bergerak perlahan ke arahnya, dan Sarah merasa ketakutan kembali melanda dirinya. Tidak, ini belum selesai. Suara bisikan yang sangat dalam itu terdengar lagi. Kekuatan ini tidak bisa hilang begitu saja. Bayangan itu semakin dekat, dan Sarah, meskipun tubuhnya lemah, berusaha untuk bangkit. Ia tahu bahwa ia belum bebas. Kekuatan yang ia lepaskan belum sepenuhnya menghilang, dan bayangan itu, sesuatu yang gelap, terus mengikutinya, seakan mengejar untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Sarah merasa ketakutan, namun ia tidak bisa mundur lagi. Ia harus melawan apapun yang ada di depannya. Bayangan itu, yang kini tampak lebih jelas, adalah sosok yang besar, tinggi dan menakutkan, dengan mata merah yang menyala. Kau pikir kau bisa melepaskan dirimu dari kekuatanku? Suara itu terdengar seperti gema yang berasal dari kedalaman bumi. Kau tidak akan pernah bisa benar-benar bebas. Sarah berdiri dengan gemetar, mencoba menguatkan dirinya. Ia tahu bahwa ia harus mengakhiri ini. Tapi bagaimana? Ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk melawan bayangan itu. Sosok itu semakin mendekat, dan Sarah merasakan bahwa inilah ujian terakhirnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut. Sesuatu yang sangat kuat dan gelap sedang mengincarnya, dan ia harus menemukan cara untuk menghadapinya. Meskipun ia hampir tidak memiliki harapan. Bayangan itu semakin mendekat, dan Sarah merasa kakinya gemetar, seakan tanah di bawahnya akan menghisapnya ke dalam kegelapan abadi. Sosok itu semakin jelas, tinggi besar dengan tubuh yang tampak tidak terbuat dari daging dan tulang, tetapi dari bayang-bayang gelap yang bergerak dengan sendirinya seakan hidup. Matanya yang merah menyala menatap Sarah dengan penuh kebencian, seperti hendak melahapnya dalam satu serangan. Ini adalah harga yang harus kau bayar. Suara itu menggema, terasa seperti datang dari setiap sudut gua yang gelap. Kekuatan itu milikku dan kau tidak bisa melepaskannya. Sarah berusaha untuk tetap tenang meskipun seluruh tubuhnya bergetar ketakutan. Ia merasa seperti berada di ujung jurang yang tak bisa dipanjat, terjebak dalam kegelapan yang semakin mengungkung. Namun, meskipun ia takut, ada sesuatu dalam dirinya yang menolak untuk menyerah begitu saja. Ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Dengan napas yang tercekat, Sarah menatap bayangan itu dengan penuh tekad. Aku sudah cukup, bisiknya dengan suara yang lebih tegas dari yang ia rasakan. Aku tidak akan lagi menjadi budak kekuatan ini. Aku memilih untuk melepaskan diri. Bayangan itu tertawa. Suara tertawanya seperti gemuruh guntur yang menggetarkan seluruh gua. Kau memang bodoh, Sarah. Suara itu menyeringai. Kau pikir bisa melepaskan dirimu begitu saja? Kekuatan ini bukan milikmu untuk dilepaskan. Kekuatan ini adalah bagian dari dirimu. Kau tak akan pernah bisa menghindarinya. Tapi Sarah, meskipun tubuhnya lemah, tidak menyerah. Ia mengingat kembali kata-kata Mbah Warni yang mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan itu adalah dengan kembali ke tempat asalnya, tempat di mana ia pertama kali mendapatkan susuk tersebut. Ia ingat bagaimana kekuatan itu muncul, bagaimana ia merasa begitu tergoda oleh janji kekuasaan, kecantikan, dan kesempurnaan. Semua itu datang dengan harga yang sangat tinggi, dan Sarah akhirnya sadar bahwa untuk menghancurkan kekuatan itu, ia harus berani menghadapi ketakutannya, menghadapi bayangan yang kini mengancamnya. Dengan tekad yang semakin kuat, Sarah mengangkat kedua tangannya, mencoba memfokuskan pikirannya. Ia ingat kembali perasaannya yang pertama kali menerima susuk itu, rasa ingin tahu, rasa ingin memiliki lebih dari apa yang ia miliki. Namun, kini, ia tidak lagi ingin itu. Ia ingin melepaskan diri dari cengkeraman yang mengikatnya. Aku menolakmu, ucap Sarah dengan penuh keyakinan, meskipun suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh suara bayangan itu. Tiba-tiba bayangan itu berhenti bergerak. Matanya yang merah menyala memperhatikan Sarah dengan penuh amarah, seakan tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Apa yang kau lakukan? Suara itu terdengar lebih rendah, lebih mengancam. Kau tidak bisa menolak dirimu sendiri? Ini bukan diriku, jawab Sarah, suaranya penuh tekad.
Ini adalah dirimu yang menguasai diriku. Aku bukan lagi budak dari kekuatan ini. Dengan segala kekuatan yang ia miliki, Sarah meletakkan tangannya di dadanya, merasakan detak jantungnya yang begitu kuat, berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia menyadari bahwa kekuatan yang ia rasakan bukan berasal dari susuk atau benda itu, tetapi dari dalam dirinya sendiri. Itu adalah tekadnya, keberanian yang datang dari rasa ingin hidup yang bebas dari belenggu yang selama ini ia jalani. Bayangan itu menggeram keras, tubuhnya mulai bergetar, dan suara itu semakin mengeras, mencoba mempengaruhi pikiran Sarah. Namun, semakin keras suara itu berteriak, semakin kuat juga perasaan Sarah untuk melepaskan diri. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan kekuatan ini adalah dengan tidak membiarkannya menguasai dirinya. Ia harus percaya pada dirinya sendiri, pada keberanian yang ada dalam hatinya. Tiba-tiba, dengan kekuatan yang tak terduga, Sarah menjerit dan mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. "Aku melepaskanmu," teriaknya. Dalam sekejap, cahaya yang sangat terang meledak dari tubuhnya, dan bayangan itu menjerit keras, berusaha menghindar dari cahaya yang datang dari dalam dirinya. Ledakan cahaya itu semakin besar, dan Sarah merasa tubuhnya seolah-olah terangkat ke udara. Ia merasakan suatu aliran energi yang sangat kuat mengalir melalui dirinya, energi yang membawa kelegaan dan kebebasan. Semua ketakutan, semua kekhawatiran, dan semua kecemasan yang selama ini menguasainya seakan hilang dalam sekejap. Kekuatan itu, yang telah mengikatnya begitu lama, akhirnya melepaskannya. Dengan satu ledakan terakhir, bayangan itu hancur menjadi serpian-serpian kegelapan yang menghilang dalam udara. Gua itu tiba-tiba menjadi sunyi dan tenang. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bisikan, hanya hening yang menggema di seluruh ruangan. Sarah terjatuh ke tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah dan penuh keringat. Namun, di dalam hatinya ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang telah menguasainya akhirnya hilang, dan ia merasa bebas, benar-benar bebas. Dengan perlahan Sarah bangkit dari tanah, menatap gua yang kini telah kembali menjadi tempat yang tenang. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, namun ia sudah melepaskan diri dari belenggu yang selama ini menahannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia dapat mengendalikan hidupnya sendiri. Setelah beberapa saat, Sarah berjalan keluar dari gua itu, matahari terbit perlahan di cakrawala. Gua yang penuh dengan kegelapan kini tertinggal di belakangnya. Ia tahu bahwa dunia yang baru menantinya penuh dengan tantangan dan ketidakpastian, tetapi ia siap menghadapinya. Karena kini ia bebas. Langit mulai menyala dengan warna oranye lembut saat Sarah melangkah keluar dari gua yang kini meninggalkan kesunyian dan kegelapan di belakangnya. Setiap langkahnya terasa lebih ringan, seperti beban yang menghilang dari tubuhnya, memberikan ruang bagi kebebasan yang baru ia temui. Udara pagi yang segar menyambutnya, membawa harapan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Meski perjalanan berat telah ia lewati, masih ada sesuatu yang mengusik pikirannya. Sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Ia berhenti sejenak di tepi hutan, memandang langit yang mulai cerah. Apa yang akan terjadi sekarang? Pikirnya. Perjalanan yang ia lakukan selama ini tidak hanya tentang melepaskan diri dari susuk itu, tetapi juga tentang mencari kembali siapa dirinya yang sejati. Ia merasa seperti seorang yang baru dilahirkan, namun jalan ke depan masih penuh dengan ketidakpastian. Mbah Warni pernah mengatakan bahwa kekuatan itu akan meninggalkan bekas. Sarah tidak tahu apakah ia akan sepenuhnya bebas dari bayang-bayang yang pernah menguasainya. Meskipun kekuatan itu telah terlepas, ada hal-hal yang lebih dalam yang harus ia atasi. Perasaan kesepian, penyesalan, dan rasa takut yang masih menggerogoti hatinya. Mungkin apa yang telah ia alami tidak hanya tentang perjuangan melawan kekuatan jahat, tetapi juga tentang perjalanan untuk memahami dirinya sendiri. Mbah Warni muncul dalam pikirannya. Ia teringat akan kata-kata bijak dukun tua itu. Jika kau menginginkan kekuatan, kau harus siap dengan konsekuensinya. Sarah kini memahami makna dari kata-kata tersebut. Ia telah mencoba meraih lebih dari apa yang seharusnya ia miliki.
Dan kini ia harus siap menghadapi perjalanan yang lebih panjang untuk mendapatkan kedamaian batin. Dengan langkah yang lebih mantap, Sarah mulai berjalan meninggalkan hutan. Di kejauhan ia melihat desa yang familiar. Desa itu adalah tempat ia dibesarkan, tempat di mana semua kisah bermula. Namun, ia tahu bahwa ia tidak akan kembali sebagai orang yang sama lagi. Ia telah berubah, dan perjalanan hidupnya kini akan memasuki babak baru. Sarah tidak tahu apa yang akan ia temui di desa itu. Mungkin beberapa orang akan mengenalnya, beberapa akan terkejut melihat perubahannya. Namun, yang terpenting bagi Sarah saat ini adalah menerima dirinya sendiri. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengendalikan apa yang terjadi selanjutnya. Perjalanan kembali ke desa itu bukanlah hal yang mudah. Ia tahu bahwa ada banyak kenangan buruk yang masih menghantui dirinya. Kenangan tentang kesepian yang ia rasakan sebelum ia menemukan susuk itu. Kenangan tentang ambisi yang mengarahkannya pada kehancuran. Namun, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Ada kedamaian yang lebih dalam. Sebuah keheningan batin yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat ia tiba di desa, senja telah tiba. Cahaya matahari yang lembut menyinari jalanan yang sunyi, memberikan nuansa hangat yang memeluk setiap sudut desa. Sarah berjalan melewati rumah-rumah yang dulu ia kenal, namun semuanya terasa berbeda. Orang-orang yang ia temui tampak asing, meskipun ia mengenal mereka sejak kecil. Mungkin itu karena ia sudah berbeda, atau mungkin mereka yang telah berubah. Saat ia melewati rumah-rumah lama, sebuah sosok muncul di depannya. Mbah Warni. Wajah dukun tua itu tampak lebih tua dari sebelumnya, namun matanya tetap memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Mbah Warni tersenyum pada Sarah. Senyum yang penuh pengertian, seolah tahu persis apa yang telah ia lewati. "Sarah, kau sudah kembali," kata Mbah Warni dengan suara lembut namun penuh makna. Sarah mengangguk, merasa campuran antara rasa terima kasih dan rasa malu. "Saya tidak tahu apakah saya benar-benar kembali, Mbah. Saya merasa seperti seseorang yang baru saja bangun dari tidur panjang, tetapi dunia ini tetap sama." Mbah Warni mengangguk, seolah memahami perasaan Sarah. Kehidupan memang tidak pernah berubah begitu saja, tetapi yang penting adalah bagaimana kita melihatnya. Kau mungkin merasa berbeda, tetapi ingat, perubahan yang sejati dimulai dari dalam hati. Sarah merasa kata-kata Mbah Warni menyentuh jiwanya. Ia tahu bahwa ia masih memiliki banyak hal yang harus dipahami, banyak luka yang harus sembuh. Namun, ia juga tahu bahwa ia telah mengambil langkah pertama untuk membebaskan dirinya. Kini, dunia yang tampak begitu luas dan penuh dengan tantangan, terasa lebih mudah untuk dihadapi. Dengan langkah baru, Sarah siap menjalani hidupnya tanpa bayang-bayang yang selama ini menghantuinya. Perjalanan yang ia lakukan bukan hanya tentang melawan kekuatan jahat, tetapi juga tentang menerima kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu sesuai dengan yang kita inginkan. Terkadang, kita harus melewati jalan yang gelap dan penuh dengan cobaan untuk menemukan cahaya yang sejati. Sarah kini memahami hal itu. Dengan hati yang lebih tenang dan penuh keyakinan, Sarah melangkah ke depan. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia siap untuk menghadapinya. Kini, ia bukan hanya seorang wanita yang bebas dari cengkraman kekuatan jahat, tetapi juga seorang wanita yang telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Malam kembali turun di desa tempat Sarah dibesarkan. Cahaya bulan menyelinap melalui celah pepohonan, menciptakan bayang-bayang panjang di tanah yang lembab. Suara jangkrik menggema, bersaut-sautan dengan lolongan anjing yang sesekali terdengar dari kejauhan. Di sebuah rumah tua di ujung desa, Sarah duduk termenung di teras, memandangi pekarangan yang dulu menjadi tempat ia bermain masa kecil. Rumah itu kosong selama bertahun-tahun, ditinggalkan oleh orang tuanya yang telah tiada. Kini, rumah itu menjadi satu-satunya tempat yang terasa akrab baginya, meskipun menyimpan begitu banyak kenangan yang menyakitkan. Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding kayu yang mulai lapuk. Meski tubuhnya lelah dan pikirannya masih digelayuti oleh pengalaman mistis yang ia alami, ada sesuatu yang jauh lebih mengganggunya. Sejak kekuatan susuk itu menghilang, Sarah mulai merasakan kembali rasa sakit yang selama ini tersembunyi.
rasa bersalah, kehampaan, dan luka batin yang ia kubur dalam-dalam selama bertahun-tahun. Selama ini kekuatan itu bukan hanya alat untuk menguasai atau mempercantik diri, tetapi juga menjadi tameng yang melindunginya dari rasa sakit yang nyata. Tameng yang menutupi kegagalannya menjadi anak yang berbakti, wanita yang dihormati, dan manusia yang utuh. Tanpa kekuatan itu, semua luka itu kembali terbuka. Sarah memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang mendesak keluar. Ia teringat ibunya, seorang wanita keras tapi penuh cinta. "Jangan pernah ambil jalan pintas untuk mendapatkan apapun, nak," pesan ibunya suatu malam, saat hujan deras mengguyur atap rumah mereka. Saat itu Sarah masih remaja, belum mengerti makna nasihat itu. Kini, kata-kata itu terasa seperti hantaman keras di dadanya. Air mata jatuh tanpa bisa ia tahan. Tangisnya lirih, nyaris tak bersuara, tapi mengalir deras dari dasar hatinya. Ia menangisi dirinya sendiri, menangisi keputusan-keputusan buruk yang pernah ia buat, dan menangisi semua yang telah ia korbankan demi sesuatu yang semu. Tiba-tiba sebuah suara lembut terdengar dari dalam rumah. "Kau akhirnya menangis juga?" Sarah terperanjat. Ia menoleh ke arah suara itu dan melihat sosok Mbah Warni berdiri di ambang pintu. Nenek tua itu menatapnya dengan mata yang dalam, penuh pemahaman. "Aku tak tahu kau datang ke sini," ujar Sarah pelan, suaranya serak. "Aku tahu kau membutuhkan teman malam ini," jawab Mbah Warni melangkah pelan ke arahnya. Luka paling dalam bukan yang terlihat di tubuh, tapi yang diam-diam tumbuh di hati. Sarah mengangguk perlahan, masih belum mampu menjawab. Mbah Warni duduk di sebelahnya. Ia menatap langit malam, lalu berkata, "Kau sudah melewati kegelapan itu, Sarah. Tapi perjalananmu belum selesai. Sekarang saatnya menatap ke dalam dirimu sendiri. Kegelapan luar bisa dikalahkan, tapi luka di hati harus disembuhkan perlahan." Sarah menarik napas dalam-dalam. "Aku merasa kosong, Mbah. Seperti semuanya sia-sia. Karena kau kehilangan pegangan. Hidupmu selama ini bergantung pada sesuatu yang bukan milikmu. Sekarang, kau harus belajar berdiri dengan kekuatan sendiri," ucap Mbah Warni tenang. Malam semakin larut. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Sarah memejamkan mata lagi. Kali ini bukan untuk menahan tangis, tapi untuk meresapi ketenangan yang pelan-pelan datang menghampirinya. Untuk pertama kalinya, ia mulai merasa bahwa mungkin luka-luka itu tidak harus disembuhkan sekaligus. Mungkin cukup dengan mengakuinya, menghadapi perihnya, dan membiarkannya perlahan-lahan sembuh. Hari demi hari, Mbah Warni mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya. Sebuah kotak kayu kecil yang sangat tua, dengan ukiran yang hampir pudar. Ia meletakkannya di pangkuan Sarah. "Ini milik ibumu. Ia menitipkan padaku sebelum ia meninggal." Sarah membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terdapat kain putih kecil yang membungkus liontin perak. Liontin itu sangat sederhana, namun tampak begitu berharga. Di baliknya terukir nama, Siti Nurhayati. "Itu nama ibumu sebelum menikah," bisik Mbah Warni. Sarah menggenggam liontin itu erat-erat. Untuk sesaat semua suara menghilang. Hanya ada degup jantungnya yang berdetak pelan. Ia merasa seperti disentuh oleh masa lalu. Bukan masa lalu yang menakutkan, tapi masa lalu yang hangat, penuh cinta. Air mata mengalir lagi, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena rindu. Mbah Warni berdiri, menepuk bahu Sarah. "Beristirahatlah malam ini. Besok, hidupmu dimulai dari awal." Setelah Mbah Warni pergi, Sarah duduk lebih lama di teras itu. Ia menatap liontin di tangannya, lalu berbisik pelan, "Ibu, maafkan aku." Dalam kesunyian itu seolah-olah ada angin yang menjawab bisikannya dengan kelembutan. Dan Sarah tahu, malam itu, untuk pertama kalinya ia tidak sendirian. Ia kembali masuk ke rumah, menutup pintu perlahan, dan berjalan menuju kamar yang dulu menjadi ruang tidurnya. Ia membaringkan tubuh di kasur tua, memeluk liontin itu erat-erat. Mimpi buruk yang selama ini menghantui mungkin belum benar-benar pergi, tapi malam itu Sarah berhasil tertidur dalam damai. Langit pagi tampak murung, diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah. Udara terasa berat, seolah menandakan sesuatu yang tak biasa akan terjadi. Sarah berdiri di tengah kebun belakang rumah,
menatap tanah kosong tempat dulu ibunya biasa menanam bunga kenanga. Di tangannya, liontin perak warisan ibunya masih tergenggam erat, seakan menjadi satu-satunya benda yang mampu menahan jiwanya tetap utuh. Namun sejak malam itu, sejak liontin itu ia genggam dalam peluk, sesuatu berubah. Mimpi-mimpi buruk mulai kembali datang. Sosok-sosok tak kasat mata bermunculan dalam bayangan. Tangan-tangan hitam mencoba menariknya setiap kali ia memejamkan mata. Bisikan-bisikan lirih bergema di sela-sela keheningan memanggil namanya. Seakan ada yang belum selesai. Mbah Warni datang pagi itu dengan ekspresi tegang. "Sarah, kau harus ikut aku. Sekarang juga." Sarah menoleh cepat. "Apa yang terjadi?" "Susuk itu belum pergi sepenuhnya," kata Mbah Warni lirih namun penuh tekanan. "Kau melepaskannya, ya, tapi ada bagian yang tidak sempat terangkat. Sesuatu yang tertanam lebih dalam. Dan kini ia membentuk entitas baru. Sosok yang tidak bisa diusir hanya dengan mantra." Jantung Sarah berdegup keras. "Apa maksudnya? Bukankah sudah selesai?" "Tidak, Sarah," jawab Mbah Warni, sambil menggenggam tangannya erat. "Yang tertinggal adalah niat awalmu saat pertama memasang susuk itu. Keinginanmu untuk mengalahkan hidup, membalaskan dendam, menguasai orang lain, itu adalah roh susuk paling murni. Dan kini ia menjadi makhluk sendiri." Tanpa banyak bicara, mereka berdua melangkah cepat menuju tempat yang Mbah Warni tunjuk. Sebuah tanah lapang di hutan larangan. Tempat yang dulu digunakan para dukun untuk membuang jin hasil pesugihan. Ketika mereka sampai, angin mendadak berhenti. Udara seakan membeku. Dan di tengah lapang itu, berdiri sosok samar tinggi kurus, seluruh tubuhnya dibalut kain putih yang compang-camping. Dari wajahnya yang tak jelas terlihat muncul suara serak memanggil, "Sarah." Sarah mundur satu langkah, tapi suaranya yang lain terdengar seperti dirinya sendiri. "Aku adalah kau, yang dulu kau buang." Mbah Warni mulai merapal doa dengan suara cepat. Tubuhnya bergetar, tangannya mengepal rapat, dan dari saku jubahnya ia mengeluarkan botol kecil berisi cairan hitam. "Ini darah ayam cemani. Ia bisa membuka tabir antara dunia, tapi kau harus hadapi makhluk itu sendiri. Aku hanya bisa membantu sampai batas ini." Sosok putih itu melayang mendekat. Angin kembali bertiup, tapi kali ini dinginnya menusuk tulang. Sarah terhuyung. Liontin di lehernya mulai bersinar samar. "Tubuhmu masih menyimpan bagian dariku, Sarah. Aku bisa kembali. Kau tinggal menyerah, dan aku akan membuatmu seperti dulu. Cantik, kuat, tak tersentuh." Sarah gemetar, tubuhnya kaku. Tapi suara ibunya tiba-tiba terngiang dalam benaknya. "Jangan ambil jalan pintas, nak. Terlalu mahal harganya." Tangan makhluk itu menggapai. Jari-jarinya panjang dan hitam, seperti akar pohon mati. Dan tepat saat itu, Sarah menggenggam liontin di lehernya, menjerit, "Aku bukan kau lagi." Seketika, liontin itu bersinar menyilaukan. Sinar putihnya menyebar ke seluruh lapangan, membakar udara dengan dentuman seperti petir. Sosok itu melolong. Tubuhnya mulai pecah, seperti kaca yang dilemparkan ke api. Dari dalam tubuhnya keluar wajah-wajah manusia, wajah Sarah sendiri, wajah seorang ibu, wajah seorang pria tua, semua tercabik dalam jeritan siksaan. Mbah Warni berteriak, "Teruskan, Sarah. Jangan ragu." Sarah melangkah maju, mendekati sosok yang nyaris musnah, dan berkata dengan suara lantang, "Aku tidak butuh kekuatanmu. Aku tidak butuh keindahanmu. Aku hanya ingin hidupku kembali." Dengan kalimat itu, liontin di tangannya pecah menjadi debu bercahaya. Makhluk itu melolong terakhir kalinya, lalu lenyap di sapu angin. Keheningan. Burung-burung kembali berkicau dan sinar matahari mulai menembus celah awan. Lapangan itu terasa seperti baru saja terbangun dari mimpi panjang yang mengerikan. Mbah Warni tertunduk lelah. "Sudah selesai. Kini sungguh-sungguh selesai." Sarah berdiri diam di tengah lapang. Tubuhnya gemetar, tapi matanya basah oleh rasa lega. Ia tidak lagi memikirkan kecantikan, tidak lagi memikirkan rasa benci atau ambisi. Yang tersisa kini hanyalah seorang wanita yang akhirnya mampu menerima dirinya sendiri dengan segala luka, dosa, dan perjuangan yang telah ia lalui. Dan saat mereka berjalan kembali ke desa, pelan-pelan langit mulai biru. Tak ada suara,
tak ada bayangan, hanya keheningan yang menenangkan. Petaka itu telah berakhir. Dan itulah akhir dari kisah nyata yang mengerikan. Susuk Petaka. Sebuah cerita tentang ambisi, penyesalan, dan kekuatan untuk bertahan di tengah gelapnya godaan dunia gaib. Kita belajar dari kisah Sarah bahwa keinginan untuk terlihat sempurna dan diakui, jika dibangun dari jalan yang salah, hanya akan membuka gerbang ke dalam petaka yang jauh lebih dalam. Tidak ada susuk, pesona, atau kekuatan gaib yang bisa menutupi luka di hati dan kekosongan jiwa. Karena pada akhirnya, hanya penerimaan dan pertobatan yang mampu menyelamatkan kita dari kehancuran. Ingat sahabat-sahabatku, setiap jalan pintas ada bayarnya. Dan terkadang, bayarannya bukan cuma nyawa, tapi juga jiwa. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini hingga akhir. Buat sahabat yang sudah like, subscribe, dan setia di channel Misteri Tejo, semoga selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari mara bahaya, dilapangkan rezekinya, dan dilunaskan segala hutangnya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menantang hal-hal yang tak terlihat. Karena sekali melangkah belum tentu bisa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.